pertama, statistika dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Murajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan jumlah kebutuhan lainnya yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadikan pusat perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan rakyatnya di suatu negara tersebut. Faktor penentu kemiskinan terdapat 6 poin, yaitu tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Hasil kemiskinan di Pulau Jawa menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan dan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. Dan poin kedua yaitu pendapatan per kapita penduduk. Tingginya pendapatan per kapita penduduk tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan distribusi pendapat. Dan poin ketiga yaitu risiko ketergantungan penduduk. Faktor penyebab adanya ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran yang tinggi. Maka dari itu, pemerintah melakukan program keluarga berencana atau KB yang tujuannya untuk mengurangi pertumbuhan di suatu keluarga yang masih berada dalam taraf kemiskinan. Dan poin yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Hal itu akan menimbulkan kemiskinan struktural, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara itu sebagian masyarakat tetap berada pada garis kemiskinan. Dan poin kelima adalah presentase tenaga kerja di sektor pertanian. Bahwa penduduk miskin di Indonesia umumnya bekerja di sektor pertanian dan mempunyai tingkat pendidikan hanya pada sekolah dasar atau SD. Dan poin yang terakhir adalah presentase tenaga kerja di sektor industri. Mengidentifikasi bahwa pendapatan pekerja usaha kecil yang bekerja di sektor industri non-pertanian lebih besar daripada penghasilan tenaga kerja usaha yang berada pada sektor pertanian. Tabel pertama yaitu jumlah dan presentasi penduduk miskin menurut daerah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2002 mencapai 26,16 juta orang dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin menurun 0,34 juta orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,38 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021 sampai dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun 0,04 juta orang. Sedangkan di pedesaan turun 0,30 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,60% menjadi 7,50%. Sementara itu di pedesaan turun dari 12,53% menjadi 12,29%. Tabel 2 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2022. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,89%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,82%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa,
yaitu sebanyak 13,85 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 0,98 juta orang. Pada tabel ketiga dapat kita lihat garis kemiskinan dan perkembangannya penduduk daerah pada bulan Maret 2021 sampai Maret 2022. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tabel ketiga menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2021 sampai dengan Maret 2022. Garis kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp505.469 per kapita per bulan dibandingkan September 2021. Garis kemiskinan naik sebesar 3,97%. Sementara jika dibandingkan Maret 2021 terjadi kenaikan sebesar 6,97%. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, terlihat pada tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2022 di perkotaan sebesar 72,48% dan di pedesaan sebesar 76,43%. Pada Maret 2022, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,38% di perkotaan dan 23,04% di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan, yaitu 12,21% di perkotaan dan 11,63% di pedesaan. Komoditas lainnya adalah daging ayam ras, yaitu 4,63% di perkotaan dan 3,24% di pedesaan. Telur ayam meras yaitu 4,12% di perkotaan dan 3,49% di pedesaan. Mie instan 2,63% di perkotaan dan 2,32% di pedesaan. Gula pasir yaitu 1,85% di perkotaan dan 2,53% di pedesaan, dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, yaitu 9,47% di perkotaan dan 8,41% di pedesaan. Bensin yaitu 3,62% di perkotaan dan 3,26% di pedesaan. Dan listrik yaitu 3,7% di perkotaan dan 1,64% di pedesaan. Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan, perlengkapan mandi, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, sabun cuci, dan pakaian jadi perempuan dewasa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel keempat. Pada tabel kelima, yaitu garis kemiskinan rumah tangga pada bulan Maret 2022. Garis kemiskinan rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan rumah tangga pada Maret 2022 adalah sebesar Rp2.395.923 per bulan, naik sebesar 9,52% dibanding kondisi September 2021 yang sebesar
Rp2.187.756 per bulan. Selanjutnya, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan pada Maret 2021 sampai Maret 2022. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode September 2021 sampai Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,586, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,668. Sementara indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 0,395, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,418. Bisa dilihat pada tabel ke-6. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2022, nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 untuk perkotaan sebesar 1,187, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,125. Demikian pula untuk nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 di perkotaan adalah sebesar 0,286, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,542. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial, dan yang ketiga, pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.